Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena saya terlambat untuk masuk karena ada kegiatan tadi. Dan juga saya mohon maaf untuk hari ini videonya tidak jadi juga. Untuk hari ini saya ditemani oleh teman saya di belakang. Itu namanya Pak Marsa. Pak Marsa. Iya lu. Kita belajar mengenai operasi pernyataan. Kemarin kan kita udah belajar mengenai kalimat terbuka dan pernyataan. Pernyataan bisa disebut juga kalimat tertutup. Di pernyataan ini terdapat beberapa orasi. Dan yang kedua, misal pernyataan yang pertama, lalu pernyataan yang kedua, Denpasar merupakan kota di Jawa Timur. Itu suatu pernyataan yang dinilai salah. Lalu untuk konstruksinya menjadi Kudus merupakan kota di Jawa Tengah dan Denpasar merupakan kota di Jawa Timur. Ini bernilai salah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, itu menurut tanggal kebenaran ini. Kita buktikan di kalimat apabila benar jadi benar dan seterusnya. Nanti fungsi tabel kebenarannya buat apa? Fungsi tabel kebenarannya. Fungsi tabel kebenaran itu nanti untuk melihat pernyataan yang kesimpulan atau apa, misal ada suatu hal. Nah, itu kita bisa kayak menyimpulkan atau mengambil keputusan seperti itu. Untuk kegunaan bisa dari pernyataan yang pertama, mentok berasal dari Kudus. Ini pernyataan yang benar. Lalu pernyataan yang kedua, Bika Ambon berasal dari Medan. Ini suatu pernyataan yang dinilai benar juga. Lalu diskusinya jadi Lenok berasal dari Kudus atau Bika Ambon berasal dari Medan. Tapi ini ada yang bingung. Nah, kalau tadi konjungsi itu ada tabel kebenaran, disjungsi juga ada tabel kebenaran. Tapi ada perbedaan di ketika dua pernyataan dihubungkan dengan disjungsi. Tadi kan kalau di konjungsi itu tabel kebenarannya tadi BSSS, benar, salah. Nah, sedangkan kalau di disjungsi menjadi benar bertemu benar menjadi benar, benar bertemu salah menjadi benar, salah bertemu benar menjadi benar, dan salah bertemu salah menjadi salah. Nah, dilihat di contohnya, tentang berasal dari Kudus, ini bernilai benar. Lalu Bika Ambon berasal dari Medan, ini juga pernyataannya bernilai benar. Kemudian untuk disjungsinya, Lenok berasal dari Kudus atau Bika Ambon berasal dari Medan, itu juga bernilai benar.
yang mau ditanyakan? Lalu untuk disfungsikan menjadi SMK harus berada di Bali atau Jakarta. Ini suatu pernyataan yang juga salah. Karena salah dan salah, salah ketemu salah menjadi Oke, lanjut yang ketiga, operasi pernyataan yang ketiga yaitu implikasi. Halo, Katia. Di implikasi ini agak sedikit berbeda dengan disjungsi dan konjungsi tadi. Implikasi ini merupakan sebab dan akibat. Maka ada ketersambungan antara dua pernyataan. Implikasi dilambangkan dengan tanda panah ke kanan. Apabila ada implikasi, maka kalimatnya menjadi jika bla 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 bla, maka bla bla. Nah, pernyataan yang pertama itu sebab, lalu pernyataan yang kedua yaitu akibat. Contoh, pernyataan yang pertama hari ini hujan. Lalu pernyataan yang kedua hari ini jalanan basah. Maka implikasinya menjadi jika hari ini hujan, maka hari ini jalanan basah. Hari ini hujan merupakan sebab dan hari ini jalanan basah itu merupakan akibat. Jadi dua pernyataan ini harus ada kesinambungan. Nah, di implikasi ini juga terdapat tabel kebenaran seperti ini. Kita buktikan di contoh. Misal, pernyataan yang pertama hari ini dengan basah. Iya kan? Betul. Mulainya seperti itu. Ini membuktikan yang keempat untuk tabel kebenaran yang keempat. Tapi sini ada yang mau ditanyakan. Kalau salah itu benar Gimana? salah. Kalau hari ini tidak hujan maka hari ini jalanan itu. Hari ini hujan. Ini pernyataan yang dinilai salah. Lalu hari ini jalanan basah. Ini pernyataan yang dinilai salah. Nah, implikasinya jika hari ini hujan maka hari ini jalanan basah. Misal hari ini hujan, kan pasti jalanan basah. Itu dinilai Misal. seperti itu. Lalu pernyataan yang kedua, kucing menyusui. Lalu implikasinya menjadi jika kucing merupakan mamalia, maka kucing menyusui. Nah, kita lihat satu-satu. Pernyataan yang pertama, kucing merupakan mamalia. Benar. Lalu pernyataan yang kedua, kucing menyusui. Benar. Nah, maka implikasinya jika kucing merupakan mamalia, maka kucing menyusui. Itu juga merupakan pernyataan yang dinilai benar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau yang salah sama benar gimana? Yang ini Ya. saat ini saya belum menemukan contohnya. Jadi untuk itu akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi mohon maaf apabila pertanyaannya belum terjawab. Bulan-bulan itu bisa. Nah, apabila diimplikasi itu lambangnya seperti ini. Apabila dibuat pernyataan menjadi pernyataan jika dan hanya jika, lalu pernyataan kedua. Contohnya pernyataan yang pertama, manusia akan hidup. Lalu pernyataan yang kedua, terdapat oksigen. Nah, implikasinya menjadi manusia akan hidup jika dan hanya jika terdapat oksigen. Nah, misal dibuat tadi kan saya mengatakan bahwa
benar. Misal kita buat implikasinya. Kita berikan di implikasi. Jika manusia hidup, maka terdapat oksigen. Nah, bisa juga dibalik. Jika terdapat oksigen, maka manusia akan hidup. Jadi di implikasi ini kedua pernyataan harus saling terhubung dan bisa dibolak-balik jadi sebab dan akibat. Nah, di implikasi juga terdapat tabel kebenaran. Apabila pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka di implikasinya menjadi benar. Lalu apabila pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka di implikasinya salah. Lalu yang ketiga, apabila pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai benar, maka di implikasinya menjadi salah. Dan yang terakhir, apabila pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai salah, maka implikasinya menjadi benar. Itu berarti benar salah. Gimana? Jadi itu Iya, antara pernyataan pertama dan kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, ini masih ada sisa dari kalian juga ini juga mohon maaf kalau selama 3 minggu ini saya terdapat kesalahan dalam